Selamat siang, Bu Frisda. Apa kabar siang ini? Selamat siang, Bu Tria. Baik, Bu Tria. Oh, Bu Frisda, kenapa kok lemes sekali? Apalagi sakit? Enggak loh, Bu. Saya lagi kesal aja hari ini, Bu. Mulai dari pagi sampai pulang ini, Bu. Tuh, kesal kenapa itu, Ibu? Ada yang bisa saya bantu kah? Karena saya lagi santai-santai nih, Ibu. Kalau ada Iya, yang Bu. Gini. diceritakan boleh. Dari, dari pagi loh, Bu. Hmm. Saya kan cepat datang. Memang setiap hari ini saya cepat datang, Bu. Saya Hmm. lihat ada kawan-kawan yang selalu lama datang, Bu. Jadi, Hmm. saya kan kesal, Bu, kayak gitu melihat anak-anak berkeliaran di kelas tidak tertib. Saya kesal, Bu. Oh, jadi Bu Frisda kesal ya. Udah jam masuk, tapi anak-anak masih di luar. Iya, Bu. Oh, jadi, Bu Frisda, apa yang Ibu lakukan setelah melihat kondisi seperti itu? Ngelihat anak-anak tuh pada di luar tuh, terus Ibu apa yang Ibu lakukan Saya melihat lakukan, kondisi itu? ya saya kan nggak tega juga kan, Bu, anak-anak datang ke sekolah itu untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan Mhm, pengajaran dari guru. Melihat kondisi seperti itu saya juga miris loh, Bu. Saya nggak tega juga walaupun saya ada pelajaran yang saya ajarkan juga kepada kelas yang lain, akhirnya saya juga melihat kelas yang belum datang orang gurunya itu, Bu. Dan untuk oh, mengkondisikannya, Bu, supaya jangan ribut. Ibu tuh bagus banget loh yang Ibu lakukan karena Ibu itu peduli dengan anak-anak. Ibu dengan melihat ke dalam kelas mereka gitu ya, itu salah satu bentuk kepedulian Ibu. "Ih, ini kenapa anak-anak?" Gitu ya kan, Bu? Dan Ibu Iya, pasti Bu. mengharapkan kondisi di kelas itu dan di sekolah itu kondusif gitu. Lalu setelah Ibu melihat anak-anak, apa lagi Ibu lakukan di situ, di kelas anak-anak itu Di tadi? Di kelas berapa, kelas Bu, anaknya yang kelas Ibu lihat? 6, Bu. Kelas Oh, 6, Bu. apa yang Ibu lakukan setelah Ibu, melihat ke kelas mereka? Saya melihat ke kelas mereka ya seperti itulah, Bu, macam anak-anak yang memang nggak ada yang menjagakan kan kita tahu juga kondisinya kan, Bu, ribut. Akhirnya Mhm, saya menanyakan, mmm, eee, "Pelajaran apa hari ini, jam pertama ini?" Dibilangnya lah kan, Bu, matematika gitu kan, Bu. Jadi mhm, saya kan guru pedang studi olahraga ya, mengenai mmm, ya saya kurang paham sekali kan, Bu. Jadi saya suruh aja anak itu, eee, pertamanya membuka halaman yang sampai mana dia sudah selesai pelajaran yang kemarin, dan hari ini sampai di mhm, mana gitu, Bu. Saya bilang, "Coba baca-baca dulu sebelum ibumu datang supaya kelas kamu ini tertib, karena kalau kelasmu ribut, kelas sebelah juga terganggu," saya bilang, Bu. iya. Jadi orang itu membaca dulu lah, Bu. Oh, yang Ibu lakukan tuh udah bagus sekali loh, Bu, dengan Ibu, mengkondisikan anak-anak, Ibu melihat, apa namanya, buku pelajaran mereka, berarti kan secara nggak langsung Ibu jadi tahu ya, jadi mau mau nggak mau kan Ibu jadinya harus tahu juga ini kan, tentang materi yang sedang mereka pelajari terakhir itu sampai mana gitu ya kan, Bu. Iya, Bu. Setelah Ibu, suruh mereka baca nih, itu setelah itu apa yang terjadi di kelas itu, Bu? Yang agak lihat setelah yang seperti itu agak sudah kondusif lah Bu kelas itu, jadi lebih tenang karena sudah ada kegiatannya kan Bu, yang saya Iya. berikan tadi, jadi Mmm. kelas itu lebih kondusif, lebih tenang, dan kelas sebelah pun juga tidak terganggu Bu. Oh, jadi Ibu, ini secara tidak langsung Ibu sudah mengontrol beberapa kelas sekaligus ya, Bu, ya? Iya Berarti Bu, kemampuan Ibu dalam mengelola kelas itu juga sangat baik itu. Selain Ibu, apa namanya, kalau kita bilang ya, selain Ibu membantu nih, mungkin teman Ibu bilang kan tadi teman Ibu lama datangnya gitu ya, Ibu sudah iya berbesar hati nih menggantikan teman Ibu walaupun tidak diminta, karena Ibu ingin anak-anak itu, belajar karena kan itu merupakan hak mereka ya, dan Ibu iya juga, Bu, apa namanya, berkeinginan ini harus kondisif karena anak yang lain juga pasti akan terganggu. Itu sangat baik sekali loh Bu, karena itu kan kebanyakan kan belum tentu semua orang mau. Jadi sifat Ibu nih kalau saya bilang sih sangat dermawan sekali nih mau menolong teman dan memperhatikan anak-anak lebih baik lagi. iya Jadi Bu. setelah udah kondisinya kondusif nih, lalu Ibu ngapain lagi setelah itu? Ibu kembali apa yang Ibu lakukan setelahnya? Saya tetap juga kembali seperti memantau juga lah Bu, memberikan tugas yang setelah yang dibacanya tadi, saya
berikan tugas dan saya Mhm. hanya memantau aja, Bu, sambil menunggu Mmm. orang tuanya wali kelasnya datang, Bu. Oh, jadi Ibu tetap memantau sambil menunggu wali kelasnya datang. Lalu setelah wali kelasnya datang, apa yang Ibu, lakukan lagi dengan wali kelas tersebut? Saya bilangkan juga lah sama setelah wali kelasnya datang, saya tetap juga memperingatkan, bukan memperingatkan sih, Bu, Mhm. membicarakannya sama ibu itu bahwasanya kalau seperti kayak gini kan kita juga malu dilihat sama masyarakat, Bu. Karena sekolah kita ini kan langsung Mhm. berhadapan dengan masyarakat, rumah masyarakat. Jadi tanggung jawab kita selaku pendidik nanti dianggap masyarakat tidak kita lakukan dengan sepenuh hati. Jadi untuk Iya. mengubah itu semua kita harus menerapkan disiplin, Bu. Saya bilang seperti itu, Bu. Itu bagus sekali. Ibu tuh secara nggak langsung jadi sebenarnya kalau yang Ibu lakukan itu berarti kan kita nih sesama rekan sejawat tuh saling mengingatkan ya, Bu, ya. Iya, Ternyata Bu. memang kan itu juga, kalau kita bilang ya, peran kita nih sebagai guru bukan hanya kita mendidik atau mengajar anak-anak, tapi kita juga punya rekan sejawat yang kadang-kadang memang perlu ya sebagai, teman tuh kita saling mengingatkan hal yang baik. Jadi Ibu tuh sebenarnya hari ini udah melakukan banyak hal baik loh. Sudah sangat dermawan menggantikan, mengkondisikan kelas dengan baik, 2 kelas sekaligus, ditambah lagi Ibu juga sudah membantu mengingatkan teman Ibu gitu. Lalu apa nih respon teman Ibu setelah Ibu ingatkan tadi? Pertamanya dia agak seperti responnya agak matanya seperti agak memarah lah ya, Bu, karena mungkin dia entah Mhm. malu, entah apa, tapi saya berusaha mengalihkan, penilaian dia terhadap saya juga, Bu, Mhm bahwa mhm. saya itu tadi saya tekankan Mmm. bahwasanya, eee, tindakan kita ditiru oleh siswa, apabila kita tidak Benar. tertib, tidak disiplin, itu jadi contoh juga sama siswa, Bu. Saya bilang juga mungkin dia menyadari akan hal itu, Bu. Jadi dia agak seperti menerima jugalah yang saya, bicarakan dengan ibu itu, Bu. Iya, benar sekali. Itu, dengan Ibu melakukan hal itu, mudah-mudahan memberikan perubahan yang baik ya, Bu, ya. Lalu ini selanjutnya nih setelah yang Ibu lakukan nih, Ibu kan sudah ngasih masukan nih sama teman Ibu yang wali kelasnya tadi. Kira-kira apa nih rencana selanjutnya, Bu? Karena kan Ibu tadi berharap nih sekolah Ibu, apa namanya, bisa dipandang baik ya sama masyarakat sekitar nih. Kira-kira apa selanjutnya yang akan Ibu lakukan supaya, sekolah itu tetap kondusif sehingga masyarakat juga memandang sekolah Ibu dengan baik? Saya lakukan seperti itu biasanya juga, Bu, kalau misalnya setelah senam biasanya kan, Bu, anak-anak saya bariskan semuanya, tetap saya beri Mhm. kasih arahan agar tetap Mhm. selalu disiplin ketika berada di dalam kelas. Ketika walaupun ibu gurunya atau bapak gurunya belum datang, Mhm. bukalah pelajaran yang akan dipelajari pada hari itu. Jadi suasana kelas bisa lebih kondusif dan kamu bisa belajar mandiri apabila gurumu datang terlambat. Mungkin ada sesuatu hal yang membuat Bapak Ibu datang terlambat. Saya bilang begitu, Bu, sama anak-anak. Jadi anak-anak pun merasa jadi perhatikan, anak-anak pun bisa menjalankan itu, Bu. Oh, berarti Ibu memberi arahan dan pengertian sama anak-anak ya, Bu, ya? Ya, Sembari Bu. tadi Ibu ya bilang bahwa Ibu sudah membantu mengingatkan teman-teman, Ibu nih yang terlambat datang. Ya, kalau saya sih berharapnya mudah-mudahan Ibu nih tetap semangat ya melakukan hal baik seperti tadi itu, sudah sangat baik Ibu. Memperhatikan kondisi kelas, apa namanya, peduli terhadap rekan sejawat gitu ya, Bu. Lalu ini, apa ini yang Ibu rasakan nih? Ibu udah sangat baik sekali loh, banyak hal yang udah Ibu lakukan, hari ini. Apa rasanya nih setelah cerita sama saya? Mungkin pada awalnya tadi, Bu, saya ada perasaan kesal juga ya, Bu. Tapi setelah Mhm. saya setir dengan Bu Tria kayaknya agak lebih lempang, lebih lega karena yang saya lakukan itulah saya selaku seorang pendidik harus saling Mhm. mengingatkan, harus selalu juga memberikan hal-hal yang baik, baik untuk sekolah, baik untuk rekan sejawat maupun untuk anak murid kita, Bu. Iya, berarti Ibu, sepertinya saya lihat nih ya, sudah punya, apa namanya, kedisiplinan yang baik, lalu Ibu juga punya komitmen yang baik nih ya, untuk memajukan sekolah, mengkondusifkan sekolah, saling perhatian terhadap rekan sejawat. Ini kira-kira apa nih Bu, yang Ibu butuhkan nih ke depannya untuk melakukan komitmen ini ke depan, supaya tetap bisa berjalan? Ada kira-kira yang Ibu butuhkan kira-kira?
Yang saya butuhkan itu tadilah Bu, kesadaran atas setiap warga sekolah Bu, untuk selalu meningkatkan disiplin di sekolah maupun pada jam pelajaran ataupun pada saat bermain ataupun pada saat sudah mulai sekolah Bu, pulang Iya, sekolah Bu. iya. Ya, kalau saya berdoa ya mudah-mudahan Bu Frisda ini tetap semangat ya Bu Frisda, tetap memegang teguh komitmen dan mampu menjalankan komitmen Ibu supaya tetap disiplin mulai dari Ibu karena Ibu udah ngasih contoh yang baik ya sama ini ya, Ibu selalu disiplin Ibu bilang, tidak terlambat ya. Mudah-mudahan Ibu bisa menjalankan peran sebagai guru dan pendidik dengan baik dan bisa memberikan dampak baik buat rekan sejawat Ibu. Ya, Terima terima kasih kasih ya Bu Bu Tia atas Sama dukungannya. Bu tetap semangat ya. Ya Jangan Bu. lupa senyum loh, Ibu tuh paling dinanti loh senyumnya. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas Sama perhatiannya. Bu. Selamat siang. Siang Bu. Oke. Oke, saya akan memaparkan dari hasil pengamatan saya sebagai observer dalam studi kasus antara Ibu Tri sebagai coach dan Ibu Frisda sebagai coachee. Secara pemaparan saya secara ada curhat di Ibu Frisda ya terkait tentang kekesalannya karena juga problemnya dengan rekan sejawat yang kurang bisa diajak kerjasama untuk mendisiplinkan anak didik ya, sehingga anak didiknya di kelas itu berkeliaran. Tadi yang disampaikan, kalau saya lihat dan saya amatin, yang disampaikan Ibu Tria sebagai coach dalam menggali informasi terkait apa yang dialami Ibu Frisda, tujuan umumnya saya rasa udah tersampaikan. Dari mana saya bisa menilai itu? Jadi Ibu Tria ini sebagai coach ini menggali permasalahan terkait Ibu Frisda sebagai coach yang kesal anak-anaknya pada keluar di luar kelas, tidak ada guru yang mendampingi. Karena dalam kondisi seperti itu, akhirnya Ibu Frisda mengambil langkah untuk mengambil manajemen diri untuk mendisiplinkan anak, untuk mendisiplinkan anak-anak tersebut, membuat strategi apa yang membuat mereka tuh tidak lagi keluar kelas dan tidak mengganggu teman di sebelahnya. Itu tujuan umumnya tersampaikan. Kemudian untuk identifikasi masalah yang saya amati tadi, Ibu Tria sebagai coach ini telah mampu untuk menanyakan terkait permasalahan yang sedang Ibu Frisda hadapi. Dengan langkah yang Ibu sudah paparkan, melihat kondisi di lapangan yang menurut Bu Frisda ini nggak boleh nih dibiarin ini. Jadi beliau dengan strateginya membuat arahan bersama anak melakukan literasi di kelas ya Bu Frisda ya. Kemudian setelah itu setelah melakukan literasi dan kembali semua menjadi disiplin. Kemudian Ibu Frisda tidak langsung lepas tangan, tapi Ibu Frisda juga tetap manajemen kelas dengan mengontrol dan tetap berada di posisi tersebut sampai masuknya ke rencana aksi ke tahap berikutnya. Ibu Frisda sebagai coach ini mampu mengembangkan. Kira-kira langkah apa yang Ibu Frisda lakukan sebagai coach dalam kondisi yang seperti itu? Tadi dipaparkan selain kegiatan literasi yang dilakukan Ibu Frisda sebagai coach, manajemen kelas sampai tanggung jawab itu kemudian dialihkan atau diserahkan kepada wali kelasnya ya sampai dia datang. Kemudian pada saat ini Ibu Tria sebagai coach dengan pertanyaannya ini mampu mengembangkan strategi dan juga solusi dari permasalahan Ibu Frisda, sehingga Ibu Frisda sendiri mampu membuat strategi dan juga mampu mengembangkan pertanyaan solusi bagi permasalahannya sendiri.
kemudian support system yang coba tetap diselipkan dalam pembicaraan dengan Koci, tidak lain strategi Bu Frisda juga di sana saya lihat ada penerapan budaya positif di kelas. Ini baiklah sebenarnya. Kemudian Ibu Tria sebagai Koci telah mampu merefleksikan. Tadi di awal ada tujuan dari pertanyaan tentang kondisi Ibu Frisda, bagaimana saat ini sedang kesal. Kemudian di tahap refleksi dengan Ibu Tria memposisikan diri dengan bertanya dan mengembangkan, Ibu Frisda merasa sudah lebih baik. Refleksi tadi udah tersampaikan. Kemudian masuk di tanggung jawab, juga menguatkan komitmen dengan sebenarnya dengan strategi yang Ibu Frisda lakukan dengan saya tidak langsung menerapkan budaya positif di sekolah Ibu yang kedepannya ini mungkin bisa berkembang, baik ada atau tidaknya guru di dalam kelas. Nah, ini amat sangat baik. Jadi dari kesimpulan dari hasil observe saya atau pengamatan saya, alur Tirta yang dilakukan dalam pembicaraan antara coach Ibu Tria dan coach Ibu Frisda ini telah sampai. Kalau Tirta itu di sana ada tujuan umum, ada identifikasi, ada rencana aksi yang dilakukan Ibu Frisda dan tanggung jawab. Nah, itu saja ya pemaparan saya sebagai observer. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Kiki.